Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Sudarsono MM, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, Pak Bupati bersama Ibu, Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres bersama jajarannya, dan seluruh pejabat yang dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Keluarga besar Ibu Hajah Waginah, berikut putra putri yang kita hormati, para tamu undangan, seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai rahimakumullah. Mari kita awali ngaji hari ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kita menghadiahkan suratul Fatihah, kita tujukan kepada almarhum Bapak Haji Sampan Partowiyono. Mudah-mudahan dengan amal bakti putra putri beliau, juga dengan doa kita bersama, seluruh kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengabdian, amal kebaikan dan amal-amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikaruniai rahmat kasih sayang Allah sehingga ditempatkan di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan serta jamaah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah kita terima berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir di majelis yang kita muliakan bersama ini. Mudah-mudahan hormat peringatan serta kirim doa hari ini mampu memotivasi kita agar supaya Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat,
akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, amaliyah kita semakin produktif, dan ibadah kita makin istiqomah. Sehingga sewaktu-waktu nanti kita dipanggil menghadap Allah, kita semuanya sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khotimah. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng? Nuwun sewu, kehadiran malaikat jurupati, kehadiran malaikat Israel dateng panjenengan sampun dipun siapaken napa dereng? Ibu-ibu mohon maaf, misale kondur saking ngaji niki mangke dumugi dalem, ibu panjenengan dipun rawuhi malaikat Israel dengan sikap yang ramah, dengan senyum indah. Kemudian ibu ditawari, ibu panjenengan nyuwun diterke ten suwarga dinten niki napa wulan ngajeng? Milih ingkang pundi ibu? Atau bapak-bapak pulang dari majelis ini nanti sampai rumah, bapak didatangi malaikat jurupati, malaikat Israel, kemudian bapak dipun dawuhi mekaten, bapak, saya adalah petugas Allah, saya siap membantu bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar hari ini atau minggu depan? Kinten-kinten pripun leh jawab? Insya Allah kula ngertos jawaban panjenengan. Sidik kathah kula ngertos karakteripun warga Magetan. Setunggal pinter nggawe alasan, nomor kalih ngeyelan. Nganti wis dadi komisaris besar polisi jenenge Andi Hartoyo, panggah ngeyelan. Udah ngerti kalau nggak ada jadwal. Saya itu tadi pagi subuh baru nyampe rumah. Kemudian agendanya mestinya cuma malam hari karena siangnya untuk istirahat. Nanti malam kebetulan ada jadwal di Bendo sama di Babatan Ponorogo. Tapi namanya polisi, matane wakeh. Jadi hari ini saya diculik. Karena yang datang ke rumah itu Densus 88 ditambah anjing pelacak. Jadi kalau saya nggak datang nggak bisa. Ini pertanyaannya wani piro? Karena memang ini sudah menjadi karakter warga Magetan. Sampai pun nanti saat ajal menjelang, kedatangan malaikat maut, malaikat Israel pun mesti ngeyel. Jawabnya mesti ngene, nggih benjang-benjang mawon malaikat, kula tasik sehat, kula tasik kiat, kula tasik pengen dados tiyang ingkang manfaat. Menawi ten alam kubur sak mangkin nggih kedangon ngrantos dinten kiamat, tinimbang ngrantos ten alam kubur ming trima nganggur, nggih kula milih ngrantos ten donya mawon. Kula tasik pengen nglampahi kesaenan, kula tasik pengen manfaat kangge masyarakat. Lak ngoten to nggih jawabane jenengan? Para jamaah, memang itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Semua manusia ketika kedatangan yang namanya ajal kematian itu minta ditunda, minta diundur, tidak siap
menghadapi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah menyawat Allah kaya wong sambat kakean utang. Nah kok ora lunas-lunas. Ya Allah Tuhanku, jangan kau cabut nyawaku saat ini dulu. Aku minta diundur sekejap saja. Ya Allah Gusti, ampun panjenengan pundhut kula sak menika rumiyin Gusti. Kula nyuwun dipun undur sekedap mawon ila ajalin qarib. Kenapa rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, karena merasa berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Alasan kedua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Itu alasan kenapa orang Magetan tidak siap menghadapi kematian. Yang pertama, merasa berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Apa itu? Dunia. Setidaknya dilambangkan dengan dua hal, harta, kekayaan, dan anak-anak. Ayat sebelumnya menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Para jamaah, harta kekayaan dan anak-anak itu lambang dunia yang sangat dicintai oleh semua manusia, yang pasti akan ditinggal ketika sudah mati. Karenanya manusia merasa berat, gak mau pisah, gak mau meninggalkan hartanya, gak mau meninggalkan anak-anaknya. Karena memang harta kekayaan dan anak-anak itu ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu ujian. Nah, ujian itu ada yang enak, ada yang gak enak. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang gak menyenangkan. Ujian yang gak menyenangkan kayak kecelakaan, sakit, kehilangan, gagal panen, dagang bangkrut, dicelatu bojo, ceramah gak digatekno. Ujian kan gak nyenengno. Harta kekayaan dan anak-anak itu ujian yang menyenangkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tamu undangan dan jemaah sekalian, orang itu kalau masih muda seperti saya, ya dibanding mbah saya kan lebih muda saya gitu. Biasanya belum merasakan kalau harta kekayaan dan anak-anak itu merupakan ujian. Kenapa? Ya karena dikira nggak mau pisah, dikira nggak akan ditinggal. Tapi kalau udah tua, apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, orang mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena tahu betul sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut sabda Rasulullah, hasadu ummati minas sitina ilas sab'in. Panene umur umatku itu antara swidak tekan 70 tahun. Usia harapan hidup rata-rata umatku
antara 60 sampai 70 tahun. Mila ingkang yuswanipun sampun semonten kula aturi siap-siap. Sehingga aturan agama para jamaah, kalau usia sudah di atas 60 tahun itu disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, nggak perlu belajar. Semua pasti bisa, karena mati itu gampang banget. Saking gampangnya, sampai hari ini tidak ada kursus kematian. Nggak ada sekolah dan kuliah jurusan kematian. Makanya panjenengan mboten usah khawatir, mboten usah hajrih. Engko nang gek-gek aku ora iso mati. Iso mati niku gampil, sing penting urip niki jenengan telateni mawon, mangke lak mati-mati piyambak. Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, kalau orang Jawa bilang manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi beluluk, jatuh. Ada yang besar dikit jadi cengkir, ceblok. Ada yang sampai jadi degan, gogrok. Ada yang keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada juga kelapa yang sampai tua, warnanya coklat, kisut, kunting, bungkik, kecepit, bongkok. Arep dipenek awang-awangen, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ora ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu para jamaah. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Karena mungkin kandungan itu hasil dari pemilu. Singkatannya perkawinan hamil dahulu. Orang dulu nyebutnya LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Nek bahasa magetane tengkek biri. Meteng dikek rabi keri. Kalau Bojonegoro Jenderal udah modern, sana istilahnya MBA, Married by Accident. Ini Magetan gak ngerti. Ini kayak manggar tadi, masih bunga, masih manggar, sudah berguguran. Kadang baru lahir procot, dicenet, ditekek, diidek-idek, cecelin deg-deg, wadai tas keresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati yo kathah. Wong sepuh mati malah turah-turah. Tapi nggih wonten sing awet umure, ora mati-mati. Sak pantarane, sak barengane pun sami mati, piyambake tasik dereng mati-mati. Padahal pun sakit-sakiten, diyasinke yo panggah mendeles. Kecepet bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Cepi menawi panjenengan saged jawab dipun jawab. Sing kendel karo sing wedi matine riyen pundi? Ayo sing maju perang karo sing ngungsi matine dhisik pundi? Ora mesti. Kadang sing maju perang ora mati-mati malah miso mateni wong sak pirang-pirang. Sing ngungsi ndelik kebom mati dhisik. Ayo sing tuwa karo sing nom matine dhisik pundi? Halo. Kok do mendel to? Kula niki tebih keng Bojonegoro. Ndugi mriki meng trima dinengke iki. Halo.
Ayo sing tua kali sing nem matine dhisik pundi? Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine riyen pundi? Sing wis rabi karo sing isek jomblo matine dhisik endi? Sing nguripe ati-ati kali sing biayaan matine dhisik pundi? Ora mesti. Kadang ning jalan raya naik sepeda motor biayaan, seliweran, sentiat, selamat tok. Sing hati-hati mlakune alun-alun jalan 20 km per jam. Diambung teleler. Ayo sing banter, wong melarat karo wong sugih matine dhisik pundi? Nah, iki sing jawab sugih mesti kere iki. Dongamu elek. Ibu-ibu ngapunten, wong wedok kalih wong lanang matine riyen pundi, Bu? Lho sampean kok nyengkake bojo iki? Apa duwe serep ngono apa? Itu bahasa takdir menyangkut kematian, sehingga kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi disuruh belajar meninggalkan dunia. Nyapih dunya lengser ke prabon madhep pandito. Kalau sudah usia 60 tahun ke atas, jabatan apapun sudah pensiun. Maka kalau dulu izin dan kalau dulu umur 60 tahun itu sudah dikasih KTP yang berlakunya seumur hidup. Dulu, sekarang meskipun pemula baru bikin KTP pertama langsung seumur hidup karena blankonya sudah nggak ada. Mbah dientekke sapa ngono. Gak usah guyu polisi. Wong ngurus BPKB ya sawi wedho ae. Niku soalé ya berkase bangkone iki mbah digawe sapa ngono. Tuku kendaraan anyar toko dealer BPKB ya gak metu-metu ngono. Kuwi birokrasine sing salah mbok sing sendi ngono. Mesti ana sing perlu dibenahi. Skandakno Kapolri gak wedi ya ngono. Ini fakta kok. Boloku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau sudah 60 tahun ke atas itu diberi peringatan oleh Allah. Di antara peringatannya apa? Sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Kalau masih muda di bawah 40 tahun, wah masih sangat membutuhkan dunia. Semangat-semangatnya akan dunia, seneng-senengnya akan dunia. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, ora tek mikir, ora tek butuh, oke? Contoh, urusan dunia itu pakaian, itu urusan dunia. Kalau masih di bawah 40 tahun, seneng-senenge pakaian, brai-braine pakaian, lebih-lebih piantun putri. Ada model baru beli, ada tren baru beli. Maka bapak mohon maaf, kalau istri bapak nggak pernah ke toko, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke mall, jangan buru-buru seneng dulu, dikira nggak belanja itu online pak. Kupingmu mesti berbeken paket ngono mesti. Apalagi kalau masih di bawah 40 tahun. Ini yang ibu-ibu mau hadir ke sini, make upnya nggak cukup setengah jam. Mbok mermak wajah aja nggak cukup setengah jam. Didempul nggak karu-karuan. Pakai lulur, pakai lotion. Bedak rangkep telu, bibir dicat, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu, gigi dipagari. Ini mbok wajah, mbok perumahan. Mau pakai kerudung aja, nggak cukup 15 menit. Iki rangkepan jero iki digawe model lurus ngene, apa miring nengen, apa miring ngiwong. Masya Allah, udah nggak karu-karuan. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, rak mikir. Mbok kelambi ora ana kancingnya ya pincuk nggih peniti.
Kudung menceng wis gak mikir, rambune tengik wis gak mikir. Lagi contoh urusan dunia, kalau masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan. Kalau di atas 60 tahun nggak membutuhkan lagi. Mohon maaf, hubungan intim suami istri itu urusan dunia tuh. Nah kalau masih di bawah 40 tahun hot-hote, greng-grenge, jos-jose, semangat-semangate. 60 tahun ke atas lewat. Cobi yang masih di bawah 40 tahun kalau begituan lek ngoten niku kalih bojone seminggu tasik kuat ping pira Mas? Tapi sing pun di atas 60 tahun lek ngoten niku kalih garwane seminggu tasik saged ping pinten Mbah? Ora iso babar pisan. Diolik-olik kaya ngopo wis ora untek wisan. Sudah tidak membutuhkan. Meleh kersane mantep urusan donya daharan. Dahar niku masalah donya. Kalau masih di bawah 40 tahun kuat-kuate mangan, geragas-geragase, celutak-celutake. 60 tahun ke atas gak wis nyanyi. Ayo dijak prasmanan kayak ngeten iki, jak prasmanan semua menu disediakan lengkap, buah-buahan komplit, minuman lengkap. Kalau usia masih di bawah 40 tahun makannya kira-kira seleksi apa koleksi? Koleksi. Orang meng diincipi, diresiki. Sego 5 piring munjung, sate 17 sunduk, sop 7 mangkok, bandeng yo pira mau. Wis ngono iku buah diratani kabeh. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, koleksi napa seleksi? Seleksi, kakean pantangan, kakean sirian. Monggo Mbah sekolipun sithik wae. Sop Mbah nggih, duduhe wae. Pompong tesih anget niki sate Mbah, sunduke wae. Ngersakaken buah jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh ditutke garwane. Digetaki mawon, arep njukuk ngene gak entuk, arep njukuk iki gak entuk. Nyiduk kikil ya ditampel aja kuwi. Ora eling penyakitmu apa piye? Ganti rawon kuwi ora oleh. Ayo panganen nek pengen cepet mati. Akhirnya mengkari delongap. Apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi, karo sembarang panganan sing disenengi wis ora wani, ketemu sate dihindari, sing digeleki mung trimoi wateri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, sugui wedang legi njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Nyedaki bojone wis disingkri, soalnya wis disfungsi ereksi, najan dijuamoni panggah ra iso ta. Itu peringatan sudah tidak membutuhkan dunia. Ya kalau masih muda, sehat, kuat, semangat, giat, sak Pak Kapolres menunggu sehat-hote. Nah kalau udah tua, mohon maaf, fisik dan tenaga sudah uzur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, wis gak tedas panganan apa-apa, doyanane mengkari bubur, isone meng lumah-lumah neng dhuwur kasur karo kukur-kukur, wis ora kuat mlaku nyang sumur, pipis wae njaluk di kuwi tandane wis parek alam kubur, sedilu engkas bakal nyusul Gus Dur. Ya gathuk-gathuk no or nggih, kata-kata ngene iki ora gampang, makane larang. Lah larang. Ya, pengen murah yo moden kongkon ceramah dan ndak usah ngundang saya. Cukup moden.
Makanya antriannya panjang. Ada yang bilang gini, dan iku larang iku. Aku ya komen, ya pantes larang, rupa yang nggawa rega kaya. Wis tak larungokno ngono. Bintang karo sret iki bayarane ya beda. Beda. Apa maneh sek pelungker-pelungker ngono. Ya sejek. Makanya disuruh latihan meninggalkan dunia. Wis ngene ae wis, ora usah bahas politik. Politik iki pol-polan nek itik-itik. Sing penting kula ten pundi-pundi nggih kampanye, tapi kampanye ajak-ajak ukhuwah, ajak-ajak kerukunan. Nek kula ngoten. Nek pileg, pilihan legislatif, izin Pak Bupati, niku dampaknya positif. Di masyarakat kalau pilihan legislatif itu dampaknya positif. Soalnya caleg-caleg itu nek wayah ngene iki do ngetokke untune kabeh. Memang delok gambar-gambar pinggir dalan do meringis kabeh. Biasane ora tau guyu ya malah guyu. Biasane ora tau nyopo ya nyopo. Biasane diundang ora teko ya teko. Kula remen, dadi pileg nu seminggu sekali saya setuju. Di samping itu untuk mengangkat taraf perekonomian masyarakat. Jadi sodakoe gak cuma 5 tahun sekali, tapi setiap minggu sodakoh caleg-caleg nih. Setuju aku kalau pilihan legislatif tiap minggu setuju. Masyarakat wis ora usah nyambut gawe, jagakno duit teko caleg-caleg kuwi. Dampaknya positif kok. Lah yang rawan itu pilpres, apalagi mengikuti perkembangan di medsos, masya Allah, miris. Yang ada hujatan, cacian, berita bohong, fitnah, masya Allah. Makanya lek kula ten pundi-pundi wong, siapapun nanti yang terpilih, beliau-beliau adalah presiden dan wakil presiden kita, betul? Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik menjadikan renggangnya persaudaraan, kekerabatan, hubungan tetangga. Yang paling bersentuhan dan berkepentingan dalam kehidupan panjenengan adalah orang-orang dekat panjenengan, sedulur, konco, tonggo. Misalnya panjenengan sakit, opname ning rumah sakit, ayo sing nyambangi panjenengan, sing nuweni calon nomor 1 apa nomor 2? Nah ya panggah dulurmu, panggah tonggomu. Lho nggih to? Lah nggih mangkane nek urusan negara, urusan pemerintahan kita wajib meyakini beliau-beliau baik paslon nomor 1 maupun nomor 2 adalah kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri Indonesia tercinta. Buktine sing lolos nyapres kuwi dudu palikmu. Sing lolos kan beliau-beliau. Maka capres nomor 1 Pak Jokowi, saya sangat sudah terbukti, sudah teruji. Saya sangat. Langkung-langkung Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya sangat alim alamah, ahli fikih, ahli hukum ekonomi syariat, profesor, doktor, putune Mbah Nawawi Banten, wong Indonesia yang tahu dadi imam Masjidil Haram, karya-karya ilmiahnya banyak sekali, luar biasa. Saya sangat. Sing nomor kalih Pak Prabowo, saya, Pak Sandi, saya. Sing eleki cangkemmu lho, sing elek. Lho sampean kok wani ngelek-ngeleki berarti sampean nak rumangsa luwih apik to. Potong ngamu. Ndonga ae wong cilik ape apa sampean. Presidene sapa-sapa ya panggah ngarit. Ndonga muga-muga Indonesia niki diparingi pemimpin sing terbaik dan membawa kebaikan untuk Indonesia. Muga-muga proses demokrasi benjang 17 April dipun paringi lancar, aman, sukses, damai. Wis ngoten mawon, tapi gunakan hak pilih, aja nganti golput. Soalnya kula yakin panjenengan ki wong apik kabeh. Nek panjenengan mboten nyoblos, mboten milih. Nah, wong sing elek-elek kae do budal milih. Engko sing dadi lak pilihane wong elek. Ngono lho. Paham to nggih? Wis ora usah bahas ngoten niku saiki. Nggih kula paham, tapi kula nyuwun tulung sanget. Sing rumangsa ora melu nyangoni ra usah cerewet.
Sing arep nyangoni lo meneng wae. Ya mau usulane kok lewat asar ndak apa-apa. Kalau tambahan waktu itu dalam dunia kerja namanya lembur kan. Itu perhitungannya beda itu. Hitungannya beda. Kari ana lemburane apa ora? Pun, ya ana hitungane kok ya. Kita disuruh belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak mau begitu, dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Sekarang saja sudah mulai banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Diulang. Ini kata-kata filosofi soalnya. Ya harus diulang-ulang izin jenderal. Karena jamaah sini itu ya agak on gitu orangnya. Maka kalau nggak diulang-ulang nanti nggak paham. Aku dewe ya heran kok sampai ono sing oleh pangkat kombes sih piye ceritane, heran aku. Iki nek sekolah lulus dilungkas kan brigjen dilungkas. Nek lulus dilungkas. Karek iki nek nyangoni akeh ya lulus. Dadi yang banyak gitu. Jadi betul. Kapolres yang undang saya itu nggak lama langsung promosi. Ya AKBP-nya langsung mantep, terus nggak lama langsung kombes cowopet, tapi yuk nambahi sangu roto-roto. Jadi kayak Kapolres Magetan yo lek pengen cepet yo ngono carane ngono, lek gak ngono mudhun dadi bribtu meneh. Meneng kowe kira ngerti urusane wong. Belajar meninggalkan dunia. Begini, sekarang ini banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Banyak orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, gak terima melimpah rejeb. Melimpah ruah, rumahnya megah, mewah, indah, tapi dia sudah tidak kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Nah bola bali opname. Loh iya Pak, rumahnya bagus, udah sering ditinggali. Ini kan peringatan dari Allah. Sekarang rumahmu udah sering kamu tinggal, bentar lagi akan kamu tinggal selama-lamanya. Kalau udah gitu nggak ada yang dibawa. Saapi-api omah jendela siji ora katut kok. Mbok pintune teko kayu jati tebel banget. Arep dienggo papan kuburane ora entuk karo anak-anake. Anake diomongi moden, "Nak, iki lawang jati kandel iki nggo papan kuburane bapakmu nak ya." "Aja Pak Mudin iki larang." Lah terus papane kuburane bapakmu piye nak? "Tak tukokke kayu kilon wae." Kayu randu malah nih rencanane iki. Iki ketoke wis disiapke iki. Ngapunten. Sak oke-oke donya ora digawa. Mula kula sering gawe guyon. Bakul helme akeh banget mati ora ana sing helman nggih. Lho sekarang banyak mobilnya mewah, berjajar-jajar. Oke banget mobilnya, semua jenis ada. Range Rover dia punya. Kowe ngerti mobil ngono kuwi? Ora ngerti-ngertimu pickup karo Tosa kuwi yo. Ora usah tak contohke malah kepingin gue sampean. Mobilnya mewah, oke banget, ning kena stroke. Lah sing numpaki mobilnya meng supir-supire karo pembantu-pembantune. Hendekne meng disuruh nganggo gledekan no pinggire ning ambekne. Itu dia sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Anak yang kamu sayangi, yang kamu cintai akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang pasti akan meninggalkanmu lebih dulu. Sekarang saja udah banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, tapi anak tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya.
tidak membalas budi orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya, itu berarti kan anak sudah meninggalkan orang tuanya. Hari ini kita dikasih pelajaran berharga oleh putra putri almarhum Bapak Haji Sampan Partowiono. Betapa putra putri beliau tidak pernah meninggalkan orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ini pelajaran mahal, sehingga gak rugi kalau beliau membesarkan, mendidik, dan anak-anaknya sukses semua, minimal S1. Bodoh karo sampeyan ya S1, SD tok. Loh, putra putri kok semua jadi orang berprestasi, ini pasti nggak lepas dari ikhtiar, doa, dan riyadhah orang tuanya. Pasti. Saya berani bersumpah demi Allah, Andi Hartoyo sampai dapat gelar Kombes itu nggak lepas dari doa ibu, nggak lepas dari ikhtiar dan perjuangan bapak. Walaupun bapak almarhum cuma SR, tapi mampu mencetak anak meraih gelar komisaris besar. SR lebih tinggi kedudukannya daripada Kombes. Makanya tak sebut Andi ojo nesu. Sementara ini izin, pangkatnya kuraku sementara. Sementara ini, nanti kalau udah di bawah beda lagi. Nih tak sebut Andi ngene tanpa Kombes kok nesu, tak laporno komandane mutasi Papua kono. Ngono lho. Walaupun saya levelnya masih di bawah beliau, saya masih AKBP sama dengan Pak Kapolres. Kapolres itu masih Ajun Komisaris Besar Polisi, sama dengan saya. Saya juga AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Lah, menang. Saya juga sarjana, maksudnya sarungan saja kemana-mana ini. Ya Allah, sekarang ini Masya Allah, anak yang dibangga-banggakan acap kali melupakan orang tua. Izin, ibu, misalnya ibu punya anak laki, dibangga-banggakan, digadang-gadang, wah ini anak investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Oh, emang anaknya itu ganteng, gagah, tinggi besar, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune sisan. Jadi terus disekolahkan, dikuliahkan, lulus jadi sarjana, titelnya renteng-renteng, Prof, DR, IR, namanya panjang, Heru Purwocaraka Sastroamidjaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangku Randa Uda tanpa busana cetha wela-wela gedene sak telo-telo. Terus isi ono MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Yo saking hebatnya titel. Kemudian anak itu dapat kerjaan yang strategis, gajinya besar, jabatannya tinggi, terus wis rabi duwe bojo dhewe, omah-omah dhewe, berkeluarga. Kira-kira anakmu luwih gati nang ibune apa nang bojone? Luweh menting ke ibune apa bojone? Umpama ibune gegeran karo bojone, sing dibelani ibune apa bojone? Umpama banjir bandang apa tanah longsor, ibune karo bojone kelelep karo, sing ditulungi dhisik ibune apa bojone? Itulah nasib emak. Kalau punya anak nggak bener, ngono orang tuai kadang-kadang cita-citanya ingin punya anak hebat dan berprestasi. Mohon maaf, anak berprestasi itu seringkali kepada orang tua malah sulit berbakti. Saya ulang, anak yang berprestasi itu sering kepada orang tuanya sulit berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri.
Justru yang bisa berbakti itu kebanyakan malah anak-anak yang goblok dan tidak berprestasi. Kok modelmu kaya ora percaya ngono? Ayo tangga-tanggamu sing wis sepuh-sepuh sing ngramut wong tuwa, sing ngopeni wong tuwa nggih rata-rata anake sing ora berprestasi. Anak sing berprestasi ucul kabeh, Jakarta, Kalimantan, luar negeri. Lah anak nek ora berprestasi kan ora iso nyandi-nyandi. Maka kalau punya anak tidak berprestasi jangan dibenci, apalagi dimusuhi. Siapa tahu di masa tuamu dia yang berbakti. Anak nek berprestasi ki wong tua yang rumah sakit itu kadang ra iso nunggoni. Ming WA, nelpon, maaf nggak bisa nungguin ibu karena ada meeting, ada rapat mendadak. Loh. Bodoh lho kadang ora iso sungkem nyanggone ibune. Soalnya jadi polisi operasi ketupat. Ayo bantah. Masih jenderal ora iso bantah lek wis ngene iki. Sing sungkem disiki sapa? Sing goblok-goblok niku. Urung subuhan wis demek-demek ngesot-ngesot yang ngarepe ibuke lek sungkem tangane dicucuk wolak-walik. Walaupun ngentekke jajan. Ngono lek bercita-cita anak berprestasi. Wong anak nek gak berprestasi iki mbantu wong tuwa. Mulai kecil udah kelihatan. Daripada belajar seneng suruh belanja. Daripada kuliah seneng garap sawah. Ibune nyang toko siap ngeterke, ibune nyang pasar siap ngeterke, ibunya opname nyang rumah sakit 2 wulan siap nunggu, ikhlas tanpa stres. Malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk. Itu kalau enggak berprestasi. Belajar meninggalkan dunia, nyapeh dunya. Artinya gini, jangan sampai kecintaanmu kepada dunia yang dilambangkan dengan harta, jabatan, anak-anak melalaikanmu dari Allah. Jangan sampai kecintaanmu kepada harta, kekayaan, kepada anak-anak mengalahkan kecintaanmu kepada Allah. Soalnya gini ya, hierarki cinta. Ngerti pora ya mungkin jak ngomong ini. Ya maaf ya, karena akhir-akhir ini kan saya sering menghadapi kalangan akademis. Jadi bahasanya agak kemenyek. Saya kadang-kadang suka lupa kalau kayak gini forumnya kan di kalangan jemburis ini. Jadi cinta itu ada 3 level. Kalau bahasa saya gini, ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Sopo nambahi cinta buta bareng. Ini aja nambah-nambah ya. Cinta level tertinggi itu cinta mulia. Pertengahan disebut cinta madya. Yang paling rendah itu cinta hina. Cinta mulia itu cinta kepada Allah, Rasulullah dan agama. Cinta madya itu cinta kepada pendamping hidup, suami istri, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, kerabat, saudara, family. Cinta hina itu cinta kepada dunia. Ya duit, ya harta, ya tanah, ya rumah tempat tinggal, ya jabatan, ya pekerjaan, macam-macam itu. Nah, ini ada rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang mulia, dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madya dan yang hina. Tapi siapa yang mencintai yang hina, dia akan diganggu dari mencintai yang madya dan yang mulia. Ini. Kita kok melongo gitu itu. Siapa yang mencintai level tertinggi, mencintai yang mulia, mencintai Allah, Rasulullah dan agama, dia akan ditolong untuk bisa mencintai yang madya, yang hina.
dia akan ditolong untuk bisa mencintai pendamping hidupnya, suami atau istrinya, sehingga atas pertolongan Allah akan terjalin hubungan yang saling menyayangi, saling mencintai, saling pengertian dan tanggung jawab. Rumah tangga dan keluarganya sama raba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Dia juga akan dibantu, akan ditolong untuk bisa mencintai orang tuanya, sehingga menjadi anak yang berbakti dan memuliakan orang tua. Dia akan dibantu, ditolong untuk mencintai anak-anaknya, sehingga dia benar dalam mendidik anak-anaknya. Dia akan dibantu pula untuk mencintai keluarganya, sehingga terjalin ukhuwah silaturahim dengan erat. Dia akan dibantu untuk mencintai yang hina, dibantu untuk mencintai hartanya, sehingga hartanya, kekayaannya, jabatannya, kedudukannya manfaat, maslahah dan membawa berkah. Tapi sebaliknya, siapa yang mencintai yang hina, mencintai harta, mencintai rumah, mencintai tanah, mencintai pekerjaan, mencintai jabatan, mencintai kedudukan, mencintai duit, seneng donyo, dia akan diganggu dari mencintai yang mulia. Dia nggak bisa mencintai Allah, dia nggak bisa mencintai Rasulullah, dia akan terhalang dari mencintai agama, sehingga lebih mementingkan dunia daripada agama. Wonten napa mboten? Mergo panenane dadi leh ngeramut gabah, akhirnya ana azan zuhur ora mangkat jamaah yang masjid. Wonten napa mboten? Mergo leh dodolan laris, ana pengajian ora mangkat. Wonten napa mboten? Itu yang pertama. Dah, sekarang ini kontraknya gurung jelas ya. Yang kedua, sekarang sing nomor loro, nanti ada yang perlu sampaikan lagi. Yang kedua, 10 menit lagi. Kenapa orang tidak siap menghadapi kematian? Sebab sadar untuk menempuh perjalanan panjang di kehidupan yang abadi selamanya itu, dia belum cukup memiliki bekal. Tanya Pak Bupati, siap sedo sak mangkin napa mboten Bapak? Dereng. Alasane napa? Sangune dereng cekap. Padahal semua yang hadir di sini pasti akan mati. Pak Kapolres akan mati. Jawaban Pak Kapolres badhe mati, Pak Bupati nggih badhe, Pak Sekda nggih badhe, Pak Kombes Andi nggih badhe, Pak Jenderal Sudarsono nggih badhe. Saya belakangan. Kalau saya ikhlas, kapanpun Allah menentukan saya ikhlas. Pak Andi duluan, saya belakangan, nggak masalah. Atau sebaliknya, saya belakangan, Pak Andi duluan, ya, monggo silahkan. Saya ikhlas mawon, ikhlas, mboten masalah. Apa sih bekal sesungguhnya? Bekalnya yang utama ada dua, fa'asyaddaqa wa akum minas sholihin. Bersedekah dan beramal soleh. Ini ayat lengkapnya kalau dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ini ayat yang saya baca di awal tadi. Ya Allah, Tuhanku, jangan kau ambil nyawaku saat ini dulu ya Allah. Aku minta diundur sebentar saja. Kenapa? Aku belum cukup bekal. Aku belum punya bekal. Aku mau cari bekal dulu. Apa bekalnya? Fa'as-saddaqa. Aku akan bersedekah.
wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang saleh, aku akan menjadi orang baik. Bekal terbaik menghadapi kematian, yang paling membantu dan menolong sebagai bekal kematian adalah sedekah dan amal-amal saleh. Orang kalau masih hidup sih belum merasakan. Nanti kalau udah menjelang kematian, orang tuh baru sadar dan tahu persis bekal terbaik menghadapi kematian adalah sedekah dan amal-amal soleh. Termasuk diantaranya anak soleh juga. Dilanjut apa enggak ini? Dilanjut apa enggak ini? Buktinya mau dicabut nyawanya, mau mati, minta diundur, bukan mau menjalankan haji, enggak. Bukan mau melaksanakan umroh, enggak. Bukan mau puasa tiap hari, enggak. Tapi mau bersedekah. Lah ngoten sih, ya Allah Gusti kula nyuwun diundur, kula badhe sedekah riyen, kula badhe amal soleh riyen, mboten kok kula badhe lunga haji dhisik, gak ngono. Kula badhe umroh riyen, mboten ngoten. Kula badhe wiridan terus, mboten. Kula badhe poso saben dinten, mboten. Tapi kula badhe sedekah. Iki sing medhit ndek wiluk ya. Mikir ketoke. Nggih. Sedekah yang paling sangat membantu. Makane swarga iki mung gelem dinggoni wong sing lomo. Orang medit walaupun ahli ibadah nggak bisa masuk surga. Di surga itu ada undang-undang. Di gone pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhil. Engkau haram dimasuki, engkau haram ditempati oleh orang yang bakhil. Tambah dilo. Mboten saged manggen swarga walaupun ahli ibadah, ahli salat, sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso saben dina, budal haji saben taun, budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah kok. Tapi kalau medit nggak bisa ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngapunten pun ngene, kersane mboten berkepanjangan. Panjenengan semua dulur-dulur saya, ini mau pindahan, mau boyongan dari dunia menuju ke surga. Nah, orang boyongan itu pertama yang harus dipikirkan apa? Harus punya tempat tinggal. Ojo nganti wis meh boyongan belum punya panggenan. Manggen pundi mangke? Ngontrak lah yang ngontrak yo panggonan. Ngapunten. Misalnya ngeten wis. Kerja ning luar pulau. Leh kerja pun rampung pun purna. Badhe boyongan Magetan. Niki kudu duwe tanah nggo mbangun omah. Aja nganti wis meh boyongan urung duwe panggonan. Lah carane pripun supados kagungan panggenan tanah nggo mbangun omah? Transfer. Duitmu teko luar pulau leh kerja kono, transfer ke Magetan untuk beli tanah kaplingan untuk bangun rumah. Demikian pula panjenengan ini mau boyongan ke surga harus punya tempat di sana. Kudu duwe kaplingan, kudu duwe omah nyeng kono. Carane pripun? Transfer fa'as sadaqah. Pun transfer pinten jenengan ten mriku? Dereng. Lah sios mriko napa mboten? Jenengan rencanane sios mriko mboten? Lah kok dereng enggak ada panggenan niku manggen pundi mangke? Nunut sapa? Di sana enggak ada nunut-nunutan. Halo. Iki mirengke apa ora to sing kene iki? Sios mriko mboten? Pun enggak ada kaplingan ten mriko? Oh nyicil. Ya wis ora apa-apa. Lho, wis duwe tanah, duwe omah, niki dereng cekap. Rumah itu butuh kelengkapan kok.
Ya harus ada kamar mandinya, harus ada alat-alat masaknya. Hidup biar sempurna ya kebutuhan primer, sekunder, ekstrakurikuler. Ya kudu duwe kendaraan, macam-macam biar kebahagiaan hidup ini sempurna. Nah itu namanya amal-amal sholih. Paham? Mbok gak digatekke kok. Maka rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Dilanjut gak ini? Kalau dilanjut nyautnya yang semangat. Yang nyaut semangat saya doakan 2 hari ke depan rezekinya lancar. Nek rezeki semangate jangan kedonyan kok wong kene iki. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Ada 3. 1 rumah setelah lahir. 2 rumah setelah mati. 3 rumah setelah kiamat. Bapak Ibu, para undangan, para jamaah, kalau rumah setelah mati nggak perlu dipikir, nyantai mawon jenengan, mboten perlu gupuh, mboten perlu bingung. Niku pun dipikirke tiang kathah, pun dipikirke masyarakat, pun dipikirke tonggo-tonggomu. Wong iku fardu kifayah dan rumahnya nggak besar kok ukurannya, cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan nyantai aja sampean, nggak perlu mikir, wis dipikirke wong akeh. Nah yang perlu dipikir itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir namanya rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Diulang. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun itu rumah setelah lahir, rumah dunia pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Karena itu sifatnya hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu purna jabatan selesai, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Mohon maaf, kayak Pak Bupati punya rumah dinas di pendopo kabupaten sana. Pak Bupati punya rumah dinas, itu boleh ditempati Pak Bupati selama beliau masih menjabat sebagai bupati. Begitu jabatan selesai, rumah dinas harus ditinggalkan tanpa toleransi. Rumah-rumah penjenengan itu rumah dinas, boleh jenengan tempati selama jenengan masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup. Begitu jabatan purna, mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi, oleh nginep, tapi cuma semalam. Pagi harus langsung diterbangkan pakai pesawat tercanggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, nggak pernah mengalami penundaan, nggak pernah dirazia polisi. Keranda Airlines. Apa no polisi ngrazia bendoso? Iki mayite helman pora. Sing mikul duwe SIM pora. STNK-ne bendoso sik urip apa wis mati. Dibawa ke rumah setelah mati, yang 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek tadi. Nah, sedang rumah setelah kiamat, rumah di surga itulah rumah yang akan kita tempati selamanya. Kita itu sering tertipu, sibuk membangun rumah setelah lahir, rumah yang pasti akan kita tinggalkan, lupa mempersiapkan rumah setelah kiamat, rumah yang pasti akan kita tinggali selama-lamanya. Lek bangun omah donya habis ratusan juta, bahkan kadang miliaran, ora eman. Nek perlu direwangi utang neritik pengen duwe omah apik, itu rumah dunia.
pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong sama sekali. Habis ceritanya. Sedangkan rumah di surga yang akan kita tinggali selamanya, mulai nyelengi, lek tepak budal Jumatan nyemplungi kotak no amal no masjid ngono kae piro, Pak? 2000 iki nggo bangun omah. 2000 mengentuk paku siji nggo nyublesi bokongmu kuwi malah. Ya Allah. Oleh karena itu para edan-edan sekalian yang saya hormati, dalam hal ini jujur kita ini edan. Lha ya toh? Sing nesu nang mulia. Saya ngomong fakta kok. Maka harus betul-betul kita persiapkan. Ini bagian dari mempersiapkan rumah di surga untuk beliau-beliau. Lah nek ngene iki saiki dibid'ah-bid'ahke, dimusyrik-musyrike. Lah ora ana anak ndongake wong tuwa. Ora ana anak kirim sedekah kanggo wong tuwa. Islam no Indonesia iki Islam ala wali yang menjadi akar pemikiran Islam di Indonesia, dan itu merupakan bingkai keutuhan negara kesatuan Republik. Makanya berislam paling indah, berislam paling nikmat itu di Indonesia, nggak ono tandingannya. Di Timur Tengah nggak bisa bikin acara kayak gini, nggak bisa. Nah, kalau di kita pengajian umum sampai nutup jalan raya, sak bebas-bebas kok. Makanya lek kelompok sing nyinyir syirik, haram, bid'ah, tahlilan, manakiban, sholawatan, maulidan, bid'ah, ziarah kubur, syirik, Pancasila, kafir, hormat bendera merah putih, musyrik, Kapolri, tauhid, presiden, tauhid, wong koplak. Wong ra iso ngaji. Nyun ngapunten nggih. Cukup ora iki wektune ya. Wes ngene lho. Berislam paling nikmat, berislam paling indah di Indonesia. Gak ono bandingane. Coba Timur Tengah, bom seliweran. Sampeyan pikir pas ngeloni bojo pinggirmu ono bom. Kowe mesti melayu karo kontal kantul le gubuh. Ngono lho. Nikmat. Makanya kula simpel ya. Lek kondisi Indonesia ki wis tenang, guyub rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, diikat dalam satu ikatan bendera merah putih. Semua menerima Pancasila dasar negara, kesepakatan seluruh komponen bangsa. Nek kula simpel sederhana kok. Saya nggak gelem ngakoni NKRI, nggak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara, ya jangan hidup di Indonesia, jangan indahkan kakimu di Indonesia, jangan hirup udara Indonesia, jangan minum air Indonesia. Minggato Indonesia ra rugi kerangan wong sing koyo ngono dapurane. Saya akeh kok kader-kader terbaik kok. Ngono lho. Mangkane lek suasana wis regeng, suasana tentrem, kok ana sing resek, ana sing ngumek, ana sing ngusrek, ana sing rewel, mesti bocah cilik. Kaya ngene iki lho. Waya majelisan ngaji regeng anteng, lah kok ana sing rewel, mesti bocah cilik. Mbok njaluk mie, mbok njaluk maem, mbok njaluk jajan. Ojo diladeni nemen-nemen. Engko nek diladeni mundak dadi gedhe. Yen ora ngono sing gedhe mudhun derajat dadi cilik. Paham? Saya gak ngerti sih. Inul ini aslinya penyanyi cilik. Penyanyi kampung sing diandalno mek bokonge tok. Asline. Tapi mergo diladeni karo penyanyi gedhe, raja dangdut sing ngladeni. Bang Haji Roma Irama. Saiki yo dadi penyanyi gede, malah honore paling gede. Paham sampean? Makane lek sing bengok-bengok kafir, syirik, bid'ah itu asli kelompok minoritas
yang sengaja memusuhi mayoritas kepingin gede. Sekali waktu gak perlu diladeni. Sekali waktu perlu kita jadi bola. Panggah bunder, panggah gelinding. Bola sama yang nendang, lebih capek mana? Yang nendang, sing nendang sikile nganti sengkleh, bal ya panggah bunder. Ngono lho. Lah wong sing resek-reseki nek diladeni tambah bendol ndase. Mane aku sakjane setuju kok ini tumpes ngono ae. Geten aku. Yo Polri ki yo ruwet wis terganjal. Lho nek wis terganjal undang-undang iki ruwet tanggitmu. Lho, nek cara aku yo sikat ae lek kesuwen. No maksudnya ket biyen sing ngrusui ya kelompok iku-iku wae. HTI dibubarno, yuk saya gawe maneng. Apa ku jenenge? Apa ndan? Karim. Ngono-ngono. Cara aku ya jintes ae ndan kesempen ngono. Wes. Nah, iki saiki nggih rungokno. Nggo persiapan supaya sampean duweni anak keturunan kaya almarhum niki kan ana rahasiane. Akrimu auladakum, muliakan anakmu agar anakmu bisa memuliakanmu. Wong tua dikongkon mulyake anak bukan berarti anak yang disunggi terus. Artinya anak-anakmu jadikan anak-anak yang mulia. Dan ini sudah diwujudkan oleh almarhum dibantu oleh ibunda. Anak-anaknya diikhtiari maksimal. Mikir anakku kok ora iso ngono. Berarti error berarti. Ajur gak ya wis. Iki kontrake meh HP udan meneh lho ya. Iki wis lembur ndan iki. Masalah renene diculik. Kapan ras sumbut ya kualat pokoknya. Ngene. Meneng Kapolres, meneng ora usah melu-melu ki. Iki urusanku mbek beliau kok. Sampan sok lek ngundang aku urusane. Niki Madiun kota ngundang, Madiun kabupaten ngundang, Ngawi ngundang, Magetan ora. Iki aku mikir ya, Polres Magetan iki kere apa piye. Padahal menjelang pilpresnya agar damai aman sejuk 80% Mapolres Jawa Timur ngundang Anwar Zahid. Magetan nih ora. Iki aku mikir iki kere Magetan nih ora. Ajur ya wis kok. Ketoke alamate mudhun dadi bripto maneh gitu. Wes rungokke. Lah agar anak mulia gimana caranya? Lembur ya gak oleh suwe-suwe. Agar anak mulia gimana caranya? Isi dengan barang yang bisa menjadikan mulia. Apa isi sing iso ndadekke mulya? Ya loro kuwi, iman karo ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya itu satu yang beriman, dua yang berilmu pengetahuan. Anake sapa wae kapan diiseni barang loro iki, iman karo ilmu, mesti mulya, pasti diangkat derajatnya sama Allah. Walaupun wong sak desa nguyo-nguyo, sak kecamatan ngerendahno, sak negara ngeremehke, panggah mulya mergo dimulyakno Gusti. Anake sapa wae kapan ora diiseni barang loro, iman karo ilmu, mesti ino. Walaupun wong sak desa nyunggi-nyunggi, ceblok-ceblok. Wong sak negara nyanjung-nyanjung, jatuh dia karena yang merendahkan Allah. Gini, ringkes ya. Manusia itu bahannya sama. Kulitnya sama, darahnya sama, ototnya sama, tulangnya sama, dagingnya sama, keringetnya sama, entute ya podo. Tapi nilainya berbeda, harganya berbeda,
karena isinya yang enggak sama. Ono uang, ada orang ngomong 1 jam lebih dikit, hasilnya wis ketok. Ono terus wis talah. Nah, terus ono wong ngoceh sampai 5 jam, gak oleh apa-apa. Sementara ngomong 1 jam lebih 20 menit, 1 jam setengah, hasilnya wis ketok. Kulitnya sama, darahnya sama, dagingnya sama. Isinya yang berbeda. Lho ngono lho. Jadi kadang ngomong 1 jam, iso ngalahno gajine Kapolres saulan. Mangkel ya wis dikira aku gak ngerti pira ngono ta. Ro kabeh aku ndan ngono iku. Paham sampean? Manusia itu kayak kardus. Kardus itu bahannya sama. Kardus itu bahannya sama ya kayak gitu, tapi nasibnya bisa berbeda. Ada kardus kecil, nasibnya mulia, disimpan rapi di almari karena isinya permata, isinya berlian, isinya minyak wangi. Ada kardus gede banget, bagus kardusnya, tapi dibuang ke kali soalnya isinya batang tikus. Hoi, ono wong kuru wonge, tapi dadi presiden. No ngono lho, ono sing lawemu ya cuma glimbang-glimbung tok. Paham ya, Mas? Wong binatang saja nilainya beda-beda. Kalau sapi semakin gemuk semakin mahal. Karena nilai sapi itu dari dagingnya. Sorry, ibu-ibu sing lemu aja tersinggung. Tapi kenyataan ada, burung perkutut itu kecil harganya lebih mahal daripada sapi kok. Karena burung dinilai dari suaranya. Kalau burung itu nilainya suaranya, sapi nilainya dagingnya. Semakin gemuk semakin mahal. Kalau manusia nilainya apanya? Gemuknya. Ya kok ono saingan ambek sapi. Takwanya. Paham? Paham? Maka manusia itu ya, tak kayak contoh meneh aja paham. Manusia itu kayak pelembungan. Aku pakai istilah pelembungan aja. Soalnya nanti kalau pakai istilah balon takutnya ada yang salah persepsi. Pelembungan itu bahannya kan sama. Ada pelembungan ditiup pakai karbit, nyut 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 nyut, melentu. Ya melentu bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Melembung malah. Yes, melentu itulah. Langsung naik tinggi, walaupun ditarik-tarik tetap aja dia naik soalnya isinya karbit. Nah terus ono pelembungan disebel kayak abape tukang syuting ini, nyut 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 ya melentu tapi gak iso mumpul ya panggah glimbang-glimbung. Pelembungannya sama, melentunya sama, nasibnya beda. Yang satu bisa naik karena isinya karbit, satu cuma glimbang-glimbung tok karena isinya abape tukang syuting. Paham sampean? Nah, anak-anakmu juga begitu, ibarat kertas. Kertas itu bahannya sama kok. Ketika kertas ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi mushaf Al-Qur'an mulia nasibnya. Orang mau pegang wudu dulu, ngebawanya nggak boleh sembarangan, harus dipondong, didekap. Naruhnya nggak boleh sembarangan, harus ditaruh di atas, kasih minyak wangi, habis dibaca, diciumin. Tapi ketika kertas itu digambari wajik, kreteng, godong waru, as, jet, king, mesti nasibnya dikeplek-keplek wong kae. Lho kae, Bang. Nah, wong yang guyu kae. Begitu pula kita di hadapan Allah.
Yang dinilai bukan dari postur kita, potongan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kepinteran kita, enggak, tapi ketakwaan kita. Jadi aja mentang-mentang jabatannya dhuwur terus melewete. Aja mentang-mentang. Malaikat mungkar nakir gak kenal kombes. Gak kenal. Jadi nanti di alam kubur nanyanya langsung, ya Andi Hartoyo. Ora eneng izin komandan ora ono. Malaikat apa iku? Padha wae kiai gak atik. Ya Al Mukarram Sohibul Fadilah itu enggak. Hei Anwar Zahid langsung ngono. Wis kono langsung nang swarga. Ngono. Dadi ngene ndan masyarakatnya ndan. Lonjat lanjut ae. Nah, lemburannya mau piye hitungannya? Sehingga termasuk bekal menghadapi kematian. Ini kan judulnya belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kan ngono. Acara hall kok ngarep nerangke apa kaya ngelingke ngene iki. Yen ngapunten. Sehingga saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ibadah yang berpahala besar itu sesuai profesi. Kalau kiai ya ngaji wiridan, kalau pedagang ya jualan yang jujur, kalau guru ya intisarul ilmi, ngajar yang bener. Itu kalau utangmu okeh, ibadah yang nilai pahalanya paling besar ya kerja keras agar dapat duit bisa bayar hutang. Jangan salah, utangnya okeh mlebu masjid ya mungkin iso lunas lek nyolongi kotak amal. Jadi jangan salah. Oleh tentara, ya pertahanan, kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ini polisi yo Kamtibmas. Bagaimana wilayah hukumnya bisa kondusif, aman, terkendali. Tuh, ojo diiri. Polisi nang tiap hari suruh puasa terus. Misalnya Kapolres menginstruksikan seluruh jajaran dan anggota Mapolres Magetan wajib puasa tiap hari. Akhirnya anggota polisi sak Magetan poso kabeh bendino. Terus ana wong kelangan beda motor. Izin Pak, saya kehilangan beda motor. Urus ana dhewe aku lemes. Iki posone polisi gak diterima. Gak keterima posone. Makanya polisi iki poso arang-arang gak masalah. Kapolres seneng. Wis gah poso diomongi ngene. Cocok iki. Yang penting bagaimana wilayah hukumnya kondusif. Kalau wilayah hukumnya kondusif, polisi ganjarannya paling akeh. Magetan kondusif, terkendali, Pak Kapolres dan seluruh anggotanya pahalanya paling besar. Ngono. Lah nek pejabat, Pak Bupati, ibadahnya sing ganjaran gede, setempel buat tanda tangan kebijakan. Ngono. Apa iki? Proposal Bapak. Apa? Bangun masjid Pak. Gini. Pulpen. Eret. Stempel. Cetok. Enggak usah banyak nanya. Ini pahalanya besar. Apalagi misalnya, apa ini? Proposal Bapak, minta tanda tangan. Kayak apa? Bangun pesantren Bapak. Berapa anggarannya? Ya, yang diajukan 200 juta. Ora rampung. Pesantren 200 juta. Ya wis tak bantu meneh 300. Nah. Iki. Oke lek Pak Bupati kersa ngoten insyaallah bangkrut. Dadi ora bangkrut piye? Angger pondok ngajokke proposal kabeh bayarane bupati nemeng pira. Sing akeh kan ceperane. Nane hati-hati wayah OTT. Elengke lho kula ten pundi-pundi ngelengke. Wong kadang sik nembe mantun dielengke kecekel. Hati-hati Pak Bupati saiki. Hati-hati. Kadang jenengan ora weruh ning anak buah sing bermain. Hati-hati.
Ya ora meden-medeni wong. Ngelekke. Aku modele pejabat kok gak korupsi iki saru ngono modele. Dadi kula mengelekke kok. Lha aja diri. Lah Pak Bupati saniki misale tiap dalu tahajud, salat witir, tahajud terus, rampung tahajud ke silo, wiridan muter tasbih, wiridan, sumiyati, sulastri, pokoknya ngapalke jenenge rondo sak kabupaten ini, akhirnya Pak Bupati sayang banget, lah siangnya mboten saged ngantor, urusan pemerintahan kabupaten kacau, semrawut. Niki tahajude Pak Bupati, wiridane Pak Bupati mboten diterima kalih Gusti Allah. Mulane Bupati tahajud arang-arang mawon, nggih. Sing penting pajak sak kabupaten beres. Ngono lho. Urusan pemerintahan, ngurus KTP beres, KK beres, sertifikat beres. Ngono lho. Ganjarane paling gede. Pembagian raskin beres lah wis udan iki. Kontrak entek kok. Iki anggitmu gak karo nganu ijen dan iki mau karo nolak udan, makanya hujannya reda nunggu saya datang. Wes, dadi iki engko tambah bayaran pawang barang ngono dadi. Pun niki mawon sing kula aturaken. Wong wedoke modele ngono. Dereng. Ngapunten Ibu, nek kurang ya sok komandane kon ngundang meneh. Saestu kula nyuwun pangapunten, mugi-mugi kang kula aturaken wonten manfaatipun. Nggih, nggih kula tambahi humor gojekan niku kersane mboten ngantuk, kersane ra diregeng. Dale mangke lek terlalu serius malah mboten masuk mangke sing kula sampekne ten panjenengan. Dadi sing guyon-guyon ngoten niku aja dilebokke ati. Ming bumbu kok kersane langkung renyah ngoten mawon. Nggih, nyatane ya luwaris kok. Niku dadi pada poinnya kita belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal sholih, meningkatkan bakti kita kepada orang tua, memuliakan orang tua, baik yang masih di dunia maupun yang sudah di alam barzah. Karena hakikatnya bukan mati, tapi hanya pindah alam. Dan kita pun pasti juga akan ke sana. Kita ini di dunia ini sifatnya perantau. Namanya perantau itu suatu ketika pasti akan pulang. Maka orang yang selesai merantau di dunia disebut sudah berpulang ke rahmatullah. Ngaten nggih? Nggih, muga-muga manfaah, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al wa balligh wa taqabbal wa awsil thawaba ma fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan min nawasil ahnuhi Allah.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyi'atihi wa naqqihi minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wasyafa'ah alaih wa ala sairi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.